Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Apa kabar nih Anthemen, Anthem Tribe, atau apapun lah ya kamu menyebutnya, yang pasti untuk semua yang nonton. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bergairah. Yeay. Episode kali ini gue pengen ngebahas tentang semiotics. Pertama kali dengar kata semiotics adalah pas zaman kuliah. Waktu itu gue ambil jurusan komunikasi. Dan ini adalah salah satu teori yang menarik banget buat gue ya. Karena berkaitan dengan simbol. Dari dulu gue emang lumayan antusias tuh sama yang namanya simbol ya. Yang mostly berupa angka. That's why gue juga suka tuh pelajaran matematik pas zaman sekolah. SD, SMP, SMA gitu ya. SMA agak lumayan susah sih karena udah ada rumus-rumus jelimet. Basically matematik itu menyenangkannya karena angka-angka kan cuma dari 0 sampai 9 ya kan. Jadi kayak ringkes aja gitu. Apalagi kalau ya pelajarannya cuma sebatas aritmetika aja yang tanpa rumus-rumus ribet gitu. Lumayan terdepan lah gue. Ada beberapa simbol matematik juga yang gue suka. Salah satunya tuh omega capital atau absolute infinite. Yang lambangnya kayak N kecil gitu loh. Tapi ada pinggir bawahnya yang mengarah keluar. Yang kalau dari Wikipedia, arti simbol itu adalah perpanjangan dari idea of infinity yang dicetuskan oleh mathematician Georg Cantor. Dia rajin banget kerjanya tuh ya, senang ke Cantor. Dan ini dapat dianggap sebagai bilangan yang lebih besar dari besaran lain, si omega capital ini, yang dapat dibayangkan atau tidak dapat dibayangkan, baik terbatas maupun transfinite. Transfinite nih gue jarang denger ya sebenarnya, tapi itu bisa diartikan sebagai beyond finite atau melampaui yang terbatas. Dulu gue sering banget tuh gambar-gambar si omega capital itu sampai yang berlika-liku gitu tuh gue gambarnya. Kalau lagi kayak bosan gitu kan di kelas tuh pasti di buku gue tulis-tulis gitu kayak omega capital, terus gue bingung kenapa kok gue suka banget ya, karena tuh kayak ngeliat-liuk enak aja gitu. Dan jujur gue baru ngeh kalau simbol omega capital itu artinya absolute infinite. Oh my God, love it. Dalam perjalanan batin gue atau perjalanan spiritual ya, gue juga gak lepas tuh dari merhatiin simbol-simbol. Dari kondisi bulan lah, bintang lah, sampai angka-angka di plat mobil yang gue temuin. Terutama kalau angka kembar ya, rasanya tuh kayak beresonansi aja gitu. Semacam menyimpan pesan tersendiri sesuai kebutuhan gue saat itu. Dan gue emang gak lepas dari googling sih ya kalau ngelihat kayak angka-angka di plat mobil, terutama kayak angka kembar. Itu pasti gue kayak nyari ini 8888 artinya apa sih? Atau 111 apa artinya gitu. Enak sekarang bisa langsung googling, jadi kayak bisa langsung dapat pengetahuannya aja gitu. Yang emang sesuai ya sama kebutuhan. Dan gue inget juga betapa gue terpukau sama buku The Da Vinci Code karya Dan Brown. Karena banyak simbol menarik di bukunya. Terutama yang special illustrated edition ya. Dan salah satu simbol yang gue inget itu yang emang kayak beresonansi juga adalah simbol pentacle. Yang kayak bintang gitu loh. Dan setelah gue cari tahu, pentacle tuh bisa diartikan sebagai jimat yang digunakan dalam kebangkitan magis. Yang pasti simbol pentacle itu juga merupakan bagian dari simbol Seal of Solomon. Yang menjadi inspirasi gue juga tuh dalam menentukan logo Anthem. Udah lihat belum logonya? Di buku The Da Vinci Code, salah satu karakternya ya, Profesor Robert Langdon, yang ceritanya adalah seorang simbologi. Simbologi itu kayak profesi fiksi ya. Kayaknya deh, iya fiksi. Harusnya tuh semiotician, cuma mungkin ya biar gak menyinggung sana sini akhirnya dibikinlah profesi simbologi. Kayaknya sih gitu deh. Menurut Robert Langdon di buku itu, symbols carry different meanings in different settings. Primarily, the pentacle is a pagan religious symbol. Dia juga bilang kalau orang-orang kuno tuh membayangkan dunia mereka tuh menjadi dua bagian. Ada masculine dan feminine. Para dewa-dewi mereka bekerja untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan-kekuatan itu. Yin and yang. When male and female were balanced, there was harmony in the world. And when they were unbalanced, there was chaos.
Lanjut lagi, Langdon juga bilang, this pentacle is a representative of the female half of all things. A concept religious historians call the sacred feminine or the divine goddess. In its most specific interpretation, the pentacle symbolizes Venus, the goddess of female sexual love and beauty. Lanjut, di buku ini juga dijelasin oleh penulisnya ya bahwa Venus and her pentacle menjadi simbol dari perfection, beauty, and the cyclic qualities of sexual love. Dan sebagai bentuk tribut untuk keajaiban Venus, orang-orang Yunani itu dulu menggunakan siklus 8 tahunnya Venus tuh untuk menyelenggarakan Olympic Games. Zaman sekarang sedikit tuh, ini masih berdasarkan buku itu ya, zaman sekarang sedikit orang yang menyadari bahwa jadwal 4 tahun sekali dari Modern Olympics itu masih nggak luput dari half cycle of Venus loh. Bahkan lebih sedikit lagi orang tahu kalau 5 sudut bintang dari pentacle itu hampir menjadi lambang Olympic Games. Tapi akhirnya dimodifikasi, jadinya 5 sudutnya itu diubah jadi 5 cincin yang beririsan itu. Yang mencerminkan spirit games tersebut ya dengan lebih baik. Yaitu inclusion atau penyertaan dan juga harmony. Wow, bagus sih artinya ya. Gak salah deh kalau gue pilih logo Anthem tuh mirip pentacle yang awalnya terinspirasi dari filosofi alchemy juga. Dan ini baru bahas satu simbol loh ya di buku The Da Vinci Code. Masih banyak simbol lain yang menarik sebenarnya yang gak mungkin dibahas sekarang nih. Kayak misalnya ada compass rose, terus juga ada cinquefoil, ada Le Dozier Secrets, dan lain-lainnya lah sampai Star of David. Pertama kali gue terpapar nih sama istilah semiotics ya, itu pas zaman kuliah ya kalau tadi gue cerita, dari buku Mass Communication teorinya McQuill. Salah satu subbabnya ngebahas tentang structuralism itu dia, and semiology. Structuralism merujuk pada bagaimana arti dibangun dalam tulisan-tulisan ya, terkait structures of language yang terdiri dari signs, narrative, or myths. Dan secara umum bahasa-bahasa tuh dapat digunakan karena struktur-struktur yang dibangun di dalamnya. Kalau semiology adalah versi lebih spesifik dari pendekatan structuralist secara umum. Nah, para sarjana di Amerika Utara dan Inggris selanjutnya semacam kerjasama gitu untuk mencapai sebuah general science of science yang disebut juga semiology atau semiotics. Bidang ini mencakup structuralism dan hal-hal lain yang bersangkutan, yang dengan begitu mencakup semua hal terkait signification. Signification tuh kayak pemberian makna melalui bahasa, termasuk yang strukturnya longgar, beragam, dan terfragmentasi. Konsep dari sign system dan signification ini cukup umum ya untuk linguistics, structuralism, dan semiology. Yang menjadi poin penting adalah yang disampaikan oleh Ferdinand de Saussure, a Swiss linguist yang hidup dari tahun 1857 sampai 1913 yang mempelajari arti dari tanda-tanda dalam kelompok kecil dan masyarakat. Beberapa hal penting dari teorinya adalah bahwa a sign atau sebuah tanda adalah kendaraan fisik dasar pemberi arti dalam bahasa. Segala bentuk gambaran suara yang kita dengar, yang kita lihat, yang sering merujuk kepada beberapa objek atau aspek dalam realita tentang yang bagaimana kita harapkan dalam berkomunikasi dikenal sebagai the referent. Dalam komunikasi manusia nih ya, kita menggunakan tanda-tanda untuk memberikan makna-makna tentang objek-objek di dunia yang merupakan pengalaman untuk orang lain, yang menginterpretasikan tanda-tanda yang kita gunakan sebagai dasar dalam sharing the same language or knowledge of the sign system we are using. Contohnya nonverbal communication. Dan berdasarkan de Saussure juga ya, proses dari signification itu dicapai dengan 2 elemen dari sign, yaitu signifier seperti kata, gambar, suara, atau disebut juga physical elements, dan istilah signified untuk merujuk pada konsep mental dari tanda fisik dalam kode bahasa yang diberikan. Intinya, elemen-elemen dalam semiology adalah tanda-tanda dalam sistem-sistem pemaknaan
yang memiliki dua elemen, yaitu fisik ditambah makna-makna yang didasarkan pada budaya dan pada penggunaannya. Tanda terbagi menjadi signifier atau penanda plus signified yang ditandai. Kemudian diproses dengan signification atau pemaknaan, jadilah referent atau referensi atau external reality. Seperti itulah ya model dari semiotics. Lanjut lagi nih terkait teori semiotics yang gue dapat dari penulis Jose J. Rera dari online open textbooks gitu. Pada esensinya, semiotics adalah the study of science and of anything that stands for or represents something else. Istilah semiotics berasal dari dua kata Yunani yaitu semeio yang artinya interpreter of sign dan juga tikos yang artinya pertaining to atau berkaitan dengannya. Pengusung utama teori semiotics yang tadi juga udah gue sebutin adalah Ferdinand de Saussure ya, a Swiss linguist yang mempelajari arti dari tanda-tanda dalam kelompok kecil dan masyarakat. Dan juga satu lagi nih, ada Charles Sanders Peirce ya yang hidup dari tahun 1839 sampai 1914, an American philosopher and logician yang mempelajari bagaimana tanda membentuk pemahaman secara individu terhadap realita fisik. Nah, model dalam semiotics itu terdiri dari 3 konsep utama nih. Konsep pertama adalah tanda berdasarkan de Saussure ya di tahun 1916. Sebuah tanda tersusun dari kedua bentuk yang didapat dari realita fisik yang disebut signifier dan bagaimana itu diterima atau diinterpretasikan oleh penerima atau the signified. Sebuah tanda harus punya keduanya ya. Dan ini adalah integrasi dari keseluruhan yang merupakan hasil dari kombinasi the signifier atau penanda dan apa yang ditandainya atau signified. Berdasarkan teori Saussure di tahun 1983 tuh. Dan sebuah tanda bisa bermanifestasi dalam berbagai cara termasuk bunyi atau suara, aroma-aroma, dan bahasa tubuh. Konsep kedua adalah konteks. Dalam semiotics, konteks merujuk pada aspek-aspek dalam perbincangan atau interaksi yang menyediakan arti-arti relevan dan spesifik terhadap pertukaran tertentu yang terjadi. Nah, hal ini melancarkan penerima dalam pertukaran informasi ini untuk memahami dengan tepat interaksi tersebut dan memperoleh arti yang dimaksud darinya. Konsep ketiga dan terakhir nih ya adalah makna. Makna adalah hubungan antara penerima tanda dan pengalaman pribadinya terkait dunia sekelilingnya. Nah, makna ini adalah arti yang diciptakan ketika penerima mendapatkan maksud dari tanda berdasarkan keterkaitan dan interaksi dengan realita sekitarnya. Itulah sekilas tentang teori semiotics. Nggak sekilas tuh kayak panjang ya. Yang emang udah dipelajarin dari berabad-abad lalu ternyata. Nah, balik lagi nih ke sharing seputar perjalanan batin gue ya. Yang gue lewatin, yang gue alamin. Yang juga berkaitan dengan kata-kata yang gue baca. Yang rasanya tuh punya getaran yang kuat gitu untuk gue telusuri lebih lanjut. Apalagi kalau satu kata yang mampu mendeskripsikan 1000 rasa. Wih, itu rasanya apa ya, kayak lo dapet secercah harapan gitu untuk bisa menyelami diri lo lebih jauh lagi. Kalau di gue sih rasanya gitu ya. Contoh nih waktu gue lagi dalam perjalanan healing lah bisa dibilang. Yang mungkin gue juga pernah cerita tuh di episode sebelumnya ya. Yaitu pas gue ke Bali sendirian di tahun 2015. Yang mana gue benar-benar cuma beli tiket pesawat pulang pergi. Dan pas mendarat di sana gue langsung sewa mobil di airport tanpa tahu tuh mau nginep di mana. Nah, sore itu gue nyetir aja sendirian tanpa ada tujuan pasti ya. Bener-bener cuma ngikutin intuisi aja nih mau ke arah mana. Dan akhirnya berhentilah gue di sebuah tempat spa gitu. Yang namanya Tranquil. Saat itu gue emang rasanya lagi butuh-butuhnya ketenangan tuh atau tranquility ya. Dan signboard Tranquil di salon itu tuh bener-bener connect banget di hati. Kayak resonate dengan kuat gitu. Dan langsunglah gue putuskan untuk massage dulu lah di sini ya kan. Dan ternyata itu adalah tempat yang sangat tepat untuk gue datengin. Selain yang kerja di situ tuh baik banget menyambut gue. Terus dia juga pendengar yang baik ya kan untuk semua cerita random gue buat dia. Dan pijetannya tuh maknyus banget tuh orang ya. Sampai gue tuh kayak di kop atau dibekam segala lah. Pokoknya yang sampai kayak total gitu di punggung gue. Dan selain itu dia juga ngasih suggestion
tempat nginep yang asik lah pemandangannya. Yang mana di rooftopnya tuh pemandangannya ke arah bandara gitu. Jadi ada laut, terus ada bandara, pesawat lewat gitu. Kayak seru banget. Penyelamat banget sih intinya si orang salon itu ya. Nah terus lanjut nih. Sempet juga di sela-sela healing gue itu ya. Gue menelusuri sebuah jalan gara-gara ngerasa connect sama nama jalannya. Yaitu Tanah Dewa gitu. Begitu gue ikutin jalan itu, gue ketemu kayak sebuah tanah kosong berumput gitu. Yang super luas banget. Kayak 1 hektar ada kali itu ya. Terus semacam di situ gue nemuin spot sunrise yang bagus banget. Yang kayak pas banget di situ tuh. Arah sunrise yang bener-bener gue bisa maksimalin keindahannya ya. Dan itu bikin gue ngerasa super happy. Rasanya tuh kayak di heaven on earth gitu loh. Mungkin itu ya yang disebut universe speaks to us in many ways. And it's up to us to recognize the signs. Waktu itu bisa aja sebenarnya gue ignore ya kata-kata itu. Kayak ngeremehin aja apa yang gue rasa ketika ngebaca kata di signboard ataupun di jalan. Tapi di saat waktu itu ya emang gue lagi proses intimacy juga dengan diri sendiri. Gue memilih untuk ngikutin apapun yang vibrasinya kuat di hati. Yang mana terbukti emang itu ngasih gue kebahagiaan yang luar biasa ya. Seakan-akan kayak hal kecil, sepele gitu ya. Tapi kalau mau ikutin kejujuran di dalam diri gitu. Tentang rasa yang terhubung dengan tanda-tanda yang ditemukan itu. Dan mau menelusurinya, justru di situ hidden gem-nya. Itu sih yang gue alamin. Dan sekarang nih gue mulai akhirnya menuangkan segala tanda yang gue temukan. Yang beresonansi, memberikan kesan di hati, bahkan ngasih getaran yang kuat ya. Atau sesimpel bikin penasaran deh. Yang akhirnya menjadi bagian topik pembahasan di Anthem. Kayak misalnya tentang, ini yang udah pernah gue bahas ya di Spotify, tentang rediscovery, the matrix, archetype, passion, alchemy, dan sampai akhirnya ke episode ini, semiotics. Kata-kata ini tuh semacam kayak roadmaps aja menuju the bigger life purpose. At least untuk diri gue sendiri ya. Singkatnya, a journey into the unknown. Which I let you know if I know. Seru banget sih yang pasti pembahasan terkait semiotics. Karena setiap harinya ada aja kan tuh ya tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang kita temuin yang sebenarnya beresonansi dengan frekuensi atau keadaan kita saat itu. Yang bisa banget dijadikan petunjuk untuk langkah kita selanjutnya di hidup ini. Bisa dari angka yang kita lihat, kata-kata, atau mungkin musik yang kita dengerin, film yang kita tonton, apapun yang kita temuin termasuk aroma. Segitu dulu untuk episode Semiotics Part 1 kali ini ya. Nantinya sih gue rencana pengen ngobrol-ngobrol juga nih sama orang-orang yang emang peka tuh sama tanda-tanda yang dia temuin. Yang mungkin bisa dibilang udah bisa ikro ya. Atau baca fenomena. Thank you so much for listening, for watching. See you again on the next episode of Anthem. Andari and the Theater of the Mind. Oh iya, nggak boleh ketinggalan nih ya buat kamu yang menyaksikan kalau emang pengen sharing-sharing seputar tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang kamu temuin yang kayaknya tuh bervibrasi sama diri kamu gitu. Boleh banget share di kolom komen. Atau kalau misalnya mau cerita panjang, boleh banget sharing ke email anthemtheaterofthemind@gmail.com. Okay, see you again on the next episode. Bye.